Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Hukum membayar hutang bagi orang yang sudah meninggal. Jika orang meninggal meninggalkan hutang, bagaimana melunasinya? Sebelum membahas persoalan tersebut, alangkah lebih baik untuk mengetahui maksud atau arti dari hutang itu tersendiri. Berdasarkan buku Hutang Antara Pahala dan Dosa oleh Hanif Lutfi LC, At-Thalibin menyebutkan pengertian hutang sebagai berikut. Akad hutang adalah pemberian kepemilikan sesuatu untuk kemudian dikembalikan dengan jenis yang sama. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa Islam membolehkan memberi hutang kepada orang yang mempunyai kebutuhan. Hutang bahkan juga termasuk dalam akad sosial yang mendapatkan janji pahala, asalkan tidak ada unsur haram dalam pelaksanaan hutang piutang. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. Persoalan hukum hutang orang yang sudah meninggal. Melansir dari laman NU Online, persoalan antara hutang orang yang sudah meninggal secara finansial dibagi menjadi dua kategori. Yaitu pertama, hutang yang berhubungan dengan Tuhan. Hutang yang dimaksud adalah tanggungan zakat, orang tua yang sudah tidak kuat beribadah puasa Ramadan sehingga harus membayar fidyah dan lain-lain. Dalam buku Roh, Ar-Ruh lil Ibnil Qayyim oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang diterjemahkan oleh Katur Soehardi, ada sebuah riwayat dari An-Nasai dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, ada seorang anak laki-laki berkata kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Maka apakah aku harus menunaikan haji atas nama dirinya?" Beliau menjawab, "Apa pendapatmu sekiranya ayahmu mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasinya?" Orang itu kemudian menjawab, "Iya." Rasul bersabda, "Hutang terhadap Allah lebih layak untuk dipenuhi." 2. Hutang finansial yang berhubungan dengan sesama manusia. Hutang sesama manusia bisa berupa uang hutang, pakaian, beras, dan lain-lain. Dijelaskan juga dalam buku Roh tersebut, kaum muslimin sepakat bahwa apabila seseorang meninggal dan mempunyai hutang kepada yang masih hidup, lalu orang yang masih hidup dengan ridho membebaskan hutangnya, maka itu akan menjadi hal yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal karena terbebas dari tanggungan. Kemudian juga dijelaskan bahwa hutang orang yang meninggal bisa dilunasi oleh orang lain, termasuk yang bukan ahli warisnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah bahwa ia pernah melunasi hutang seseorang sebanyak 2 dinar. Kemudian setelahnya Nabi bersabda, "Sekarang kulitnya terasa dingin olehnya." 1. Apabila salah satu keluarga dari orang yang meninggal dengan meninggalkan hutang, mengumumkan bahwa hutang orang tersebut dia yang menanggung, maka tanggungan tersebut hukumnya sah. Namun hutang orang tersebut dianggap belum lunas apabila keluarga yang bersedia menanggung tadi belum benar-benar membayarkan hutangnya secara kontan. 2. Ulama juga bersepakat bahwa istilah mengenai warisan utang tidak ada dalam fikih. Apabila orang yang meninggal memiliki hutang yang amat banyak dan tidak meninggalkan aset yang cukup, maka ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Namun apabila ahli waris menghendaki untuk membayar hutang, maka hukumnya sah-sah saja. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.